Great. Good morning everyone. Tema hari ini adalah Is your name recorded in the book of life? Ya. Mazmur 89 ayat 48 kan? Yang bicara ya. Sudahkah nama Anda tercatat dalam kitab kehidupan? Alright, welcome back in this Andre Sabat channel. My quality time with Jesus. Ya, hari ini ya, saya mau bicara, semua akan mati, pertanyaannya kemana? Pertanyaan kemana? Mazmur 89 ayat 48 kan? Kitab kehidupannya. Itu bicara soal kitab kehidupan. Ya teman-teman, pagi ini saya sangat terguncang ya oleh firman Tuhan dari Mazmur 89 ayat 48. Ya, masalahnya begini. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian? Siapa? Ayo. Yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Firman ini tidak berbahasa basi. Ya enggak, tidak menghibur perasaan. Firman ini menampar kesadaran manusia karena jawabannya sangat jelas. Tidak ada satupun yang tidak mati. Mari kita jujur ya. Semua orang hidup dan semua orang pasti mati. Ya, masalahnya bukan apakah kita akan mati, tetapi kemana kita pergi setelah mati. Dan inilah pertanyaannya yang jarang sekali diajarkan, jarang dikhotbahkan, dan sering dihindari. Nah, pertanyaannya, sudahkah nama Anda tercatat di dalam kitab kehidupan? Karena banyak orang Kristen hidup seolah-olah masih ada waktu panjang, masih bisa bertobat nanti, masih bisa bereskan hidup belakangan. Teman-teman, saudara-saudara, kematian tidak pernah menunggu jadwal kita. Mazmur 89 ayat 48 itu berkata, tidak ada seorang pun yang bisa meluputkan nyawanya sendiri. Bukan dokter, bukan uang, bukan iman warisan, bukan jabatan gereja. Ironisnya banyak orang lebih sibuk memastikan namanya dikenal di dunia, tapi tidak peduli apakah namanya dikenal di surga. Nah ini masalahnya ya, nama terkenal di gereja, nama besar di pelayanan, nama terpampang di struktur organisasi. Tapi saya mau tanya dengan keras, apakah nama itu tercatat dalam kitab kehidupan? Yesus tidak pernah berkata, bersukacitalah karena pelayananmu besar. Yesus berkata, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Artinya apa? Ada banyak orang aktif rohani, aktif pelayanan, tapi tidak lahir baru. Ada banyak orang melayani, tapi tidak hidup dalam pertobatan. Nah ini masalahnya. Mazmur 89 ini mengingatkan kita semua, hidup ini rapuh teman-teman sementara dan tidak bisa kita kendalikan. Hari ini sehat, besok bisa terbaring di rumah sakit. Hari ini tertawa, besok bisa dipanggil Tuhan. Lalu pertanyaannya sederhana, tapi mematikan. Jika malam ini kita mati, kemana kita pergi? Teman-teman, kitab kehidupan bukan diisi oleh orang yang rajin ibadah saja, bukan oleh orang yang tahu ayat firman, bukan oleh orang yang punya label Kristen. Kitab kehidupan diisi oleh mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan hidup di dalam Kristus, bukan Kristen KTP. Tahu kan KTP? Kristen tanpa pertobatan.
bukan Kristen tradisi, bukan Kristen warisan orang tua. Mazmur 89 ayat 48 seperti berkata, hei manusia, kamu tidak bisa menghindari kematian. Jadi berhentilah hidup sembrono, hidup sembarangan. Ya, orang bijak yang hidup lama, tapi yang hidup siap mati. Ya, saya ulang lagi ya. Orang bijak bukan yang hidup lama, tapi yang hidup siap untuk mati. Dan kesiapan itu hanya satu, namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Masalah besar hari ini, orang takut sakit tapi tidak takut dosa. Orang takut miskin tapi tidak takut neraka. Orang takut kehilangan hidup tapi tidak peduli kehilangan kekekalan. Teman-teman, ini tanda iman yang sudah tertipu. Mazmur 89 membawa kita ke satu kesimpulan keras. Manusia tidak punya kuasa atas hidup dan mati, tetapi Injil memberi kita jawaban. Yesus Kristus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Tanpa Yesus, ayat ini hanya menakut-nakuti saja, hanya ayat yang menakutkan. Tapi di dalam Yesus, kematian bukan akhir, tapi pintu menuju hidup kekal. Hari ini Tuhan tidak bertanya seberapa baik hidup Anda. Tuhan bertanya, apakah nama Anda tertulis di kitab kehidupan? Karena pada akhirnya semua prestasi akan ditinggalkan, semua harta akan dilepas, semua topeng akan runtuh. Ya, yang tersisa hanya status jiwa kita. Jadi pesan moralnya teman-teman, semua orang pasti mati, tapi tidak semua orang siap mati. Iman sejati diuji bukan saat hidup nyaman, tapi saat berhadapan dengan kematian. Pastikan nama Anda dikenal di surga, bukan hanya di dunia. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan dengan jujur dan renungkan masing-masing jawabannya. 1. Jika Tuhan memanggil Anda hari ini, apa dasar keyakinan Anda bahwa nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan? 2. Apakah hidup Anda hari ini mencerminkan orang yang siap bertemu Tuhan atau orang yang masih menunda-nunda pertobatan? Tolong jawab dan renungkan baik-baik ya. Perhatikan saya ke depan. It is not how long you live, but where you will live forever. Bukan soal berapa lama kamu hidup, tapi di mana kamu akan hidup selamanya. That is not the end for those whose names are written in heaven. Kematian bukan akhir bagi mereka yang namanya tertulis di surga. Jadi closing statementnya teman-teman, kematian tidak bisa kita hindari ya. Tetapi tujuan kekal bisa kita pastikan. Jangan tunda-tunda pertobatan ya. Jangan menipu diri dengan agama. Pastikan hari ini hidup Anda benar dan nama Anda tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mau sadar bahwa hidup ini singkat. Kami tidak mau hanya beragama, tapi kami mau diselamatkan. Bersihkan hati kami, luruskan jalan kami, dan pastikan nama kami tertulis dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan di-share kepada teman-teman yang lain, disampaikan juga ke komunitas-komunitas yang lain agar banyak orang ini berkati dan orang bisa sadar dan bertobat. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa memberitakan firman, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.